siang kepada seluruh mahasiswa. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang materi perilaku hidup sehat masyarakat Indonesia. Saya akan bagikan dulu slide materi saya. Oke. Ya. Ya, perilaku hidup sehat masyarakat Indonesia. Outline pada hari ini kita akan mempelajari tentang pendahuluan itu terkait perilaku hidup sehat masyarakat. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku hidup sehat di masyarakat Indonesia itu sendiri. Pendahuluan, sering sekali cara pandang, kemudian cara berpikir seseorang itu ada terkaitan dengan yang namanya paradigma. Apakah suatu gambaran perilaku hidup masyarakat Indonesia akan mengubah paradigma sebelumnya menjadi paradigma yang terbaru? Kita akan lihat di materi atau slide selanjutnya. Nah, paradigma sehat itu dapat diartikan sebagai cara pandang ataupun pola pikir dan cara bertindak. Cara pandangnya seperti apa? Cara pandang untuk paradigma sehat adalah cara pandang seseorang terhadap suatu keadaan hidup dalam kondisi lingkungan yang sehat. Kemudian pola pikir yang seperti apa yang harus diberikan kepada masyarakat terkait dengan perilaku hidup sehat. Dan cara bertindaknya harus bagaimana supaya kita mendapatkan hidup yang sehat. Secara menyeluruh atau secara holistik, paradigma sehat ini sudah mulai diberlakukan pada tahun 2010. Nanti kita akan lihat masuk di dalam program pemerintah yang bagaimana. Kementerian Kesehatan telah mencanangkan gerakan pembangunan berwawasan kesehatan yang dilandasi dengan paradigma sehat tadi. Nah, pembangunan berwawasan kesehatan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu secara promotif, ada juga preventif dan juga kuratif, ya. Untuk promotif dengan cara meningkatkan pengetahuan, misalkan tenaga-tenaga kesehatan diikutsertakan dalam seminar-seminar kesehatan, diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya. Kemudian secara promotif juga, misalkan dengan cara menjaga stamina tubuh maupun mengkonsumsi makanan-makanan dengan menu yang seimbang. Ada 4 sehat limpahan sempurna, kemudian dengan cara berolahraga untuk menjaga stamina, dan juga dapat dilakukan dengan melakukan yoga, bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, untuk program preventif dapat dilakukan oleh masyarakat, misalkan dengan cara imunisasi. Ada juga higien lingkungan dan juga AMDAL. Ya, ada juga saat berlalu lintas dan keselamatan kerja. Itu yang sangat penting, yang sering sekali dilupakan oleh para pegawai maupun pekerja, khususnya di tenaga kesehatan. Kita harus sering sekali memperhatikan keselamatan kerja bagi para pegawai khususnya, agar pada saat kita bekerja tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yang akan banyak sekali merugikan pekerja itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada namanya program kuratif, yaitu yang terdiri dari pengobatan, baik soal medikasi maupun pergi ke tenaga kesehatan profesional, dan ada juga rehabilitasi. Ya, ketiga program ini dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan. Berdasarkan paradigma sehat, ditetapkan visi Indonesia Sehat 2010, sudah 10 tahun yang lalu, dan sudah berjalan selama 10 tahun belakangan ini, di mana ada 3 pilar yang perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang pertama, perilaku sehat. Di slide
sudah saya cantumkan beberapa contoh perilaku sehat yang dapat mahasiswa lakukan di rumah maupun Bapak Ibu sekalian maupun saudara yang menonton video saya ini dapat dilakukan di rumah. Yang pertama, kita harus sering menjemur alas tidur agar tidak lembab. Itu yang sering sekali dilupakan oleh masyarakat, di mana banyak sekali apabila kita tidak sering menjemur alas tidur, maka akan tumbuh mikro-mikroorganisme yang akan mengganggu kita pada saat kita beristirahat di malam hari. Ya, kemudian yang kedua yang gampang kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia, membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara yang segar. Baik, saya sarankan mungkin di pagi hari agar terjadi sirkulasi udara, agar rumah juga lebih sehat, lebih asri, lebih nyaman untuk ditinggali. Kemudian yang ketiga ada olahraga teratur. Apakah perlu dilakukan tiap hari? Perlu dilakukan tiap hari juga boleh, kalau tidak seminggu minimal 2-3 kali. Bagaimana dengan para pekerja yang berangkatnya sebelum matahari terbit bahkan dan setelah pulang kerja mungkin sudah matahari udah nggak ada. Olahraganya seperti apa? Olahraga tidak perlu dilakukan di tempat gym, juga dilakukan di rumah dengan alat-alat yang sederhana. Para mahasiswa juga bisa melakukannya di rumah dengan menonton video-video video-video olahraga yang sederhana yang dapat dilakukan dengan menggunakan misalkan botol air minum, kemudian dengan kursi dan lain sebagainya. Terus ada juga imunisasi BCG. Nah, ini perlu dilakukan oleh ibu-ibu yang memiliki anak-anak balita, di mana anak-anak ini sangat perlu sekali untuk mendapatkan imunisasi. Bagaimana dengan zaman pandemik COVID-19 sekarang? Para orang tua, khususnya para ibu, dapat berkonsultasi dengan dokter secara online. Sudah ada banyak platform maupun aplikasi-aplikasi yang mendukung konsultasi dokter secara online. Kemudian ada yang namanya makan makanan bergizi dan diselingi juga dengan suplemen kesehatan yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian ada juga yang harus dijaga pada saat pandemi ini adalah tidak merokok, di mana merokok mungkin akan menambah atau memperparah sistem pernafasan kita. Ini beberapa contoh perilaku sehat yang gampang maupun mudah dilakukan oleh masyarakat, bisa dilakukan di rumah. Nah, sehat itu lingkungan yang bersih. Ketika mahasiswa ingin sehat, masyarakat ingin sehat, otomatis lingkungan sekitar kita juga harus bersih. Bersih itu sebenarnya tidak mahal, dan bersih itu dapat dilakukan apabila masyarakat aware maupun sadar akan pentingnya lingkungan yang bersih. Ketika lingkungan saya bersih, maka secara otomatis saya juga akan menjadi sehat. Itu beberapa statement yang perlu diterapkan maupun diberikan dalam bentuk penyuluhan juga bisa kepada masyarakat oleh para tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh pemerintah juga bisa membuat beberapa penyuluhan yang langsung diaplikasikan kepada masyarakat, entah baik secara offline maupun online. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Adanya pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Ya, tadi kan 3 pilarnya. Yang pertama adalah perilaku sehat. Kemudian tadi yang kedua adalah lingkungan yang bersih, dan yang terakhir pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan merata. Jadi pemerintah juga harus membantu masyarakat dengan menyediakan pelayanan-pelayanan kesehatan yang memiliki mutu terjamin, tenaga kesehatan yang profesional, serta terjangkau oleh masyarakat. Bukan hanya soal harga, tapi juga terjangkau dalam lokasi dan pemenuhan fasilitas kebutuhan yang ada di dalam setiap pelayanan kesehatan. Ini yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan juga masyarakat. Kemudian untuk perilaku sehat, bentuk konkretnya bagaimana? Yang pertama, perilaku sehat ini akan melindungi diri dari ancaman penyakit serta kita dapat berpartisipasi aktif dalam upaya kesehatan. Upaya tadi ya, promotif, kemudian preventif pencegahan, kuratif pengobatan dan juga rehabilitatif. Yang kedua,
perilaku sehat ini dapat mencegah resiko terjadinya suatu penyakit. Dan yang terakhir, perlunya masyarakat dalam memberikan perilaku yang proaktif dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Ketika ketiga bentuk konkret ini dilakukan, maka secara otomatis perilaku sehat yang diinginkan oleh masyarakat juga akan terwujud. Mengingat dampak dari perilaku terhadap derajat kesehatan cukup besar, kurang lebih 30-35% terhadap derajat kesehatan, maka diperlukan berbagai cara atau upaya dalam mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat. Salah satunya melalui program dari pemerintah, yaitu PHBS atau perilaku hidup bersih dan juga sehat. Nah, ini ya logonya perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga. Nah, di tahun 2010 PHBS ini memiliki pengertian keadaan-keadaan di mana setiap individu dalam rumah tangga, jadi anggota keluarga ya, ayah, ibu, anak, itu harus melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka yang pertama, tadi sudah saya sebutkan di atas, mencegah timbulnya penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Kedua, penyakit ini harus ditanggulangi dan masalah-masalah penyakit lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, yaitu derajat hidup manusia. Yang ketiga, memanfaatkan pelayanan kesehatan yang sudah pemerintah berikan. Jadi, sudah mendirikan puskesmas, kemudian rumah sakit, juga dapat digunakan oleh masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersumber untuk masyarakat. Ketika 4 hal ini dilakukan, maka PHBS yang dicanangkan oleh pemerintah di tahun 2010 juga akan terwujud dengan baik. Gambaran perilaku hidup sehat masyarakat Indonesia dapat 3 indikator utama yang akan dicapai oleh pemerintah, khususnya dalam pembangunan kesehatan di Indonesia, yakni semua orang Indonesia akan hidup di lingkungan yang sehat ketika 3 faktor ini dilakukan. Yang kedua, kita selain memiliki lingkungan yang sehat juga harus memiliki perilaku yang sehat. Dan yang terakhir, terjangkau pelayanan kesehatan yang profesional. Jadi maupun di kota, di pedalaman pun, sarana pelayanan kesehatan juga harus menunjang dengan yang baik. Entah itu pemenuhan alat kebutuhannya, kemudian di pedalaman disiapkan tenaga kesehatan profesional yang mumpuni, sehingga pasien-pasien ini tidak takut berobat, khususnya yang di pedalaman tidak takut berobat ke puskesmas misalkan. Atau mungkin mereka karena pelayanan kesehatan di pedalaman tidak memadai, mereka lebih suka ke kota, ya, ke kota dengan mungkin biaya yang cukup mahal, jarak yang cukup jauh, itu juga akan menghambat perilaku hidup sehat masyarakat 2010 yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Ketika 3 faktor atau 3 indikator ini dilakukan, maka perilaku hidup sehat masyarakat juga akan dapat dirasakan secara menyeluruh. Dari 10 indikator perilaku hidup sehat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengukur perilaku sehat di tatanan rumah tangga atau keluarga, ada 5 indikator yang penting untuk dilakukan. Ya, dari 10 ada 5. Nanti 5-nya lagi itu adalah pendukung perilaku sehat saja. Ya, yang pertama adalah mencari pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya kasus kematian bayi yang semakin tinggi diakibatkan oleh kurang aware-nya para ibu-ibu hamil ini untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan yang profesional. Maka ibu-ibu yang sedang hamil perlu juga memikirkan bagaimana proses persalinan saya dilakukan. Ya, disarankan untuk ke bidan, minimal ke bidan mandiri yang berpraktek secara mandiri maupun ke puskesmas dan juga ke rumah sakit. Yang kedua, dengan melakukan aktivitas fisik, yaitu dengan cara berolahraga, kemudian berenang olahraganya mungkin, bersepeda yang lagi booming pada saat ini juga dapat dilakukan oleh tiap individu. Yang ketiga, tidak merokok, karena merokok ini banyak sekali
efek samping yang dapat membahayakan kesehatan tubuh. Kemudian yang keempat, memberikan ASI eksklusif. Bayi-bayi yang lahir beberapa tahun belakang ini kurang sekali asupan ASI dari ibu-ibu yang bekerja, ibu rumah tangga yang setelah melahirkan harus kembali lagi ke tempat kerjanya, sehingga produksi ASI yang dihasilkan oleh ibu-ibu yang bekerja ini juga menjadi berkurang. Dan akhirnya akan berdampak kepada bayi-bayi yang kurang mendapatkan asupan ASI eksklusif minimal 6 bulan. Ini sangat penting sekali dalam proses pertumbuhan dan perkembangan bayi. Kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi sayuran dan buah secara cukup. Walaupun banyak sekali makanan-makanan instan di luar sana, tapi tetap harus diselingi atau ditambahkan dengan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan secara cukup. Bagaimana ketika anak saya tidak suka sayuran dan buah-buahan? Sudah banyak di pasaran sekarang produk-produk yang berisi buah dan sayuran dalam bentuk sediaan yang dapat disenangi oleh anak, misalkan bentuk sirup, kemudian bentuk kapsul yang dapat dibuka dan dapat ditambahkan kepada susu maupun makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak Anda juga. Nah, ini adalah 5 indikator utama dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan kesehatan yang masuk ke dalam PHBS 2010. 5 indikator lain yang dapat dimasukkan sebagai indikator perilaku sehat antara lain adalah rumah tangga tersedia air bersih, ya. Walaupun beberapa perumahan di Indonesia PDAM mungkin belum masuk, tetapi minimal setiap rumah tangga wajib menyediakan air yang bersih untuk keperluan misalkan memasak, mencuci, mandi dan lain sebagainya. Kemudian rumah tangga dengan lantai yang bukan dari tanah, misalkan rumah-rumah yang sudah rumah-rumah yang ada di pedesaan, mungkin lantainya diganti dengan ubin, ya. Itu jauh lebih sehat dan akan meningkatkan perilaku hidup sehat juga. Yang ketiga, rumah tangga wajib menyediakan jamban atau kamar mandi, ya, mungkin lebih ke kamar mandi karena beberapa tempat tinggal khususnya di pedesaan masih menggunakan kali untuk MCK, dan itu sangat akan berakibat buruk sekali apabila tiap rumah tangga masih melakukan kegiatan MCK-nya di kali, gitu ya. Kemudian yang keempat, rumah tangga dengan kesesuaian luas lantai plus jumlah anggota keluarga. Misalkan seperti ini, rumah saya berukuran atau bertipe 60 meter persegi, tapi isinya ada 2 kepala rumah tangga, ya, sehingga kurang lebih ada 20 orang misalkan seperti itu, atau ada 3 kepala rumah tangga dalam rumah yang memiliki luas 60 meter persegi. Nah, itu juga tidak akan menimbulkan perilaku sehat di rumah tangga. Jadi diusahakan luas rumah sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Dan yang ke-10 adalah kepemilikan JPKM, jaminan pemeliharaan kesehatan. Per tahun 2014, pemerintah sudah memberdayakan jaminan kesehatan nasional yang dipegang oleh BPJS Kesehatan untuk mengcover seluruh kegiatan upaya kesehatan yang wajib dimiliki oleh masyarakat. Nah, ini juga perlu dimanfaatkan oleh masyarakat ketika nanti suatu saat ingin berobat, ingin berkonsultasi ke dokter, harap menggunakan fasilitas-fasilitas yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oke, kelima faktor tadi adalah faktor pendukung perilaku, ya, seperti yang tadi saya sebutkan di atas, atau enabling factor. Terima kasih. Sekian presentasi maupun materi yang bisa saya share terkait perilaku sehat hidup masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini supaya saya dapat memberikan materi-materi farmasi lainnya di video-video saya selanjutnya. Dadah!